Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namadu wa nasta'inu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Profesor Ahmad Muzaki MAG Grade Dipsi MPhil PhD UIN Sunan Ampel Surabaya, dan yang terhormat Profesor Dr. Haji Imam Ghazali MA UIN Sunan Ampel Surabaya, yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Muhyiddin Ahmed University Brunei Darussalam, dan yang terhormat Dr. Alwi Al-Atas International Islamic University Malaysia, dan para hadirin, para audiens yang tidak bisa saya sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasan. Saya di sini akan memaparkan materi saya yang berjudul interferensi bahasa Sumatera terhadap bahasa Indonesia. Baik, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi bahasa Sumatera terhadap bahasa Indonesia serta menjelaskan faktor yang mempengaruhinya. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas dibacakap SBLC. Teknik catat dan rekam suara pun saya lakukan, jadi data-datanya semua masih ada di digital saya, handphone saya. Semua kata-kata yang mengganggu itu sebenarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang melatar belakanginya seperti bilingualisme, penutur, kurangnya kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia, serta membawa adat bahasa daerah, dan kurangnya kosakata bahasa Indonesia sebelum kemajuan dan pembaharuan. Di mana kajian teorinya pun sebelum ini sudah menjelaskan. Contohnya Mantiri pada 2010 mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan perubahan bahasa. Di antaranya yaitu faktor politik, faktor perkembangan teknologi, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor moralitas. Selain itu, cara bicara seseorang yang unik juga menjadi katalis perubahan bahasa. Aspek utama perubahan bahasa dalam penelitian sosiolinguistik adalah perubahan leksikal, perubahan fonologis, dan gramatikal. Dikemukakan oleh Mahdad 2012. Perubahan bahasa dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Haiki 2010. Perubahan bahasa leksikal dapat dilihat sebagai khusus perubahan infleksi yang dapat disebabkan oleh banyak faktor linguistik dan non-linguistik yang berbeda. Ini dikemukakan oleh Tahmasebi di 2018. Langsung saja ya ke penjelasan interferensi. Jadi kita langkah awal di sini mungkin saya akan memaparkan terkait interferensi. Interferensi sendiri itu masyarakat kan sekarang berada dalam situasi sosial di mana semua anggotanya saling berhubungan. Ini termasuk dalam hubungan bahasa. Baik bahasa kontak berarti berada dalam situasi bilingual atau multilingual di jumlah sebagian kelompok atau individu. Adanya kontak bahasa berarti bahwa bahasa yang digunakan berdampingan saling mempengaruhi selama prosesnya tidak terganggu. Nah, selama prosesnya tidak terganggu ini gejala yang normal gitu kan. Akan tetapi sebaliknya jika prosesnya ini sangat mengganggu berarti ini gejala yang tidak normal. Dalam masyarakat dwibahasa sendiri ataupun masyarakat multibahasa di Indonesia, penyimpangan tersebut merupakan gejala kebahasaan yang umum. Gangguan gramatikal dalam ranah tata bahasa, interferensi bilingual mengenali morfem. Nah, kelas morfem atau relasi gramatikal dari sistem bahasa seperti
dan menggunakannya dalam bahasa kedua, dan sebaliknya mengenali morfem dari sistem bahasa kedua dan menggunakannya ke dalam bahasa tersebut begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interferensi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interferensi. Nah, yaitu salah satunya faktor sosial, faktor situasional, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya interferensi menurut Fishman dikemukakan dalam Suite 1983. Dan kedua ialah status sosial, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, faktor-faktor situasional yang memengaruhi terjadinya interferensi yaitu siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa dia berbicara, sehingga menimbulkan interferensi. Contoh, suku Jawa berbicara atau berinteraksi dengan suku Sunda mengenai politik, mungkin di sini akan ada interferensi bahasa masing-masing di antara mereka. Nah, begitu. Jadi faktor yang mempengaruhi interferensi itu salah satunya ya keadaan sosial atau lingkungannya begitu. Dan juga mungkin sekarang di era digital ini, Society 5.0, nah ini sangat mempengaruhi interferensi bahasa yang ada di Sumatera, karena sekarang sudah zamannya modern menggunakan gadget begitu, menggunakan internet. Mungkin banyak sekali interferensi dari bahasa Sumatera yang digunakan kepada bahasa Indonesia. Interferensi yang mengalami perubahan fonem vokal. Nah, bentuk interferensi bahasa Sumatera terhadap bahasa Indonesia dalam hal perubahan fonem vokal yang ditemukan oleh saya itu berada di daerah Aceh. Contohnya seperti kata kulet. Pada tuturan di atas, kata kulet merupakan interferensi bahasa Aceh terhadap bahasa Indonesia dalam bidang fonologi, yang mana terjadi perubahan fonem vokal, huruf I menjadi E. Dan ada pada suku kata keempat tersebut berdasarkan konteks tuturan kata gitu. Nah, ada juga kata ikur mempunyai padanan kata ekor dalam bahasa Indonesia, akan tetapi huruf I-nya ini diganti dengan huruf E. Nah, ini salah satu bentuk interferensi bahasa. Interferensi dalam bidang gramatikal. Interferensi bahasa Sumatera, tepatnya di Minangkabau, terhadap bahasa Indonesia dalam bidang gramatikal yaitu interferensi dalam bidang morfologi. Contohnya seperti Banamo bernama dalam kalimat keci Banamo gadang begalah. Banamo sendiri memiliki arti bernama, di mana perubahan morfologinya adalah tambahan kata huruf ba yang seharusnya itu nama, namo gitu tuh. Akan tapi di sana ada tambahan kata huruf ba bernama, Banamo. Begitu. Ini salah satu contoh interferensi perubahan dalam morfologi. Nah, mungkin masih banyak contoh lainnya, akan tetapi saya mengambil salah satu contohnya ini saja.
Sedangkan di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Lampung, itu memiliki bahasa yang jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Jika di Lampung itu menggunakan bahasa Lampung aslinya, akan tetapi ada beberapa daerah di Lampung yang diduduki oleh suku Jawa dan Bali, sehingga bahasanya tidak menggunakan bahasa Lampung asli. Jika menggunakan bahasa Lampung asli itu jauh dari bahasa Indonesia, artinya menggunakan bahasa daerah. Lampung itu sedikit menggunakan bahasa Indonesia, interferensinya begitu, lebih ke bahasa kesepakatan bahasa daerahnya gitu, lebih ke bahasa mereka masing-masing. Kalau ke daerah Sumatera yang masih menggunakan bahasa Melayu itu mungkin ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, tetapi jika di Lampung itu belum saya temukan itu. Contohnya niku itu berarti kamu begitu. Dan mungkin di Lampung cukup unik juga bahasanya ya gitu tuh. Karena bukan di Lampung saja sih bisa, karena kan Indonesia memiliki suku dan budayanya masing-masing yang amat banyak, memiliki bahasa, ragam bahasa daerahnya juga gitu. Baik, langsung mungkin ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan analisis data interferensi, saya menyimpulkan bahwa jenis interferensi berikut telah diamati dalam interferensi bahasa Sumatera terhadap bahasa Indonesia. Gangguan dalam bidang fonologi, beberapa proses fonologis bahasa Sumatera dalam peristiwa tutur bahasa Indonesia mengalami pergantian fonem vokal seperti kulet yang tadi dicontohkan, yang saya temukan di daerah Aceh, dan perubahan fonem konsonan seperti panjang menjadi panjang, serta kesalahan dalam bidang leksikal seperti umah yang seharusnya rumah, dan gangguan gramatikal yang meliputi gangguan morfologis dan gangguan sintaksis. Gangguan pada bidang morfologi antara lain imbuhan afiksasi seperti banamo dan kombinasi seperti begadang begitu. Nah, jadi kita harus cinta dengan bahasa kita masing-masing dan tetap mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi sekarang di era digitalisasi 5.0 ini mungkin mempermudah untuk kalangan pelajar, pemuda, mahasiswa, siswa, baik di kalangan SMA, di perguruan tinggi, untuk lebih giat belajar bahasa daerahnya, serta bisa memajukan daerahnya masing-masing begitu. Akan tetapi tidak melupakan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia sendiri sih menurut saya itu bukan bahasa asli ya, karena bahasa Indonesia ini masih terintervensi oleh beberapa bahasa begitu tuh dari bahasa dunia. Bahasa Indonesia yang asli mungkin menurut saya itu bahasa Melayu. Akan tetapi karena sudah ada Sumpah Pemuda, sudah ada Kongres dan lain sebagainya, yang mana bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, bahasa persatuan Indonesia Raya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan didengar. Mohon dibuka pintu maaf seluas-luasnya. Astaghfirullahaladzim. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal muntarin. Maju berjuang atau mundur tertindas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.